Halo semuanya, soal figural ternyata cukup mendominasi di SKD CPNS tahun ini. Informasi dari peserta tes figural bisa muncul 5 hingga 10 soal di SKD tahun ini. Dalam video ini, kita akan membedah soal-soal figural yang dikembangkan berdasarkan informasi terbaru yang beredar. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman lebih siap untuk menghadapi soal jenis ini. Oke, kita langsung ke soal pertama. Di sini adalah soal figural bentuk ketidaksamaan. Jadi kita harus memilih salah satu dari 5 gambar ini, mana gambar yang paling berbeda dengan gambar-gambar yang lainnya. Trik dalam pengerjaan soal figural, yaitu teman-teman harus mengikuti 5 langkah ini. Yang pertama, teman-teman identifikasi jumlah bangun di masing-masing gambar. Yang kedua, teman-teman identifikasi bentuk bangun. Kemudian yang ketiga, warna bangun di masing-masing gambar. Yang keempat, kemudian arah bangun jika masing-masing bangunan menunjukkan ke arah tertentu. Dan yang terakhir adalah pola perubahan dari masing-masing bangun. Untuk pola perubahan, ini biasanya ada di jenis soal figural serial. Namun teman-teman harus ingat, identifikasi ini harus dilakukan secepat mungkin. Jadi proses latihan akan sangat membantu teman-teman. Oke, kita cek pilihan jawabannya. Yang pertama tadi kita cek jumlah bangunnya. Yang A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 1, 2, 3, 4, 5, 6. C 1, 2, 3, 4, 5, 6. D 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, di video ini saya akan membahas masing-masing soal secara lebih detail agar di soal-soal selanjutnya dan di video selanjutnya kita bisa membahas soal tersebut dengan cepat karena teman-teman sudah tahu cara berpikirnya. Lanjut, setelah pengecekan jumlah bangun, yang kedua adalah mengecek bentuk bangun. Oke, di sini dia ada yang hitam bergaris seperti ini ada juga, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Kemudian warna putih, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, sama. Ada 2 warna putih yang ukurannya sama. Kemudian ada seperti huruf L, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Jadi, kita bisa lanjut ke identifikasi yang ketiga, yaitu identifikasi warna. Nah, untuk yang paling panjang dia warna hitam, ini sama semua. Yang pendek dia ada warna hitam satu, ini juga sama semua, ada semua. Selanjutnya, yang putih juga 2, ada semua. Ada 2 semua yang berwarna putih. Kemudian yang abu-abu ini ada 2 juga. Oke, berarti untuk di warna, ini sudah sama semua. Selanjutnya kita cek yang keempat yaitu arah bangun. Kalau yang hitam arahnya adalah vertikal, ke atas dari atas ke bawah. Ini juga dari atas ke bawah. Ini dari kiri ke kanan, ini dari atas ke bawah, ini dari kiri ke kanan. Karena ini semuanya, karena ada yang dari atas ke bawah, kemudian ada dari kiri ke kanan, dan tidak ada yang jumlahnya satu, jadi ini kita anggap juga sama. Nah, selanjutnya, yaitu kita cek yang warna hitam yang pendek. Ini dia memotong warna hitam yang panjang. Ini dia memotong seperti ini, kemudian ini juga memotong, kemudian ini juga memotong, ini juga memotong, tetapi ini dia lokasinya tidak di ujung. Kalau di sini kan dia ada di pojok, ini ada di pojok, ini ada di pojok. Tapi ini dia ada di tengah-tengah. Kita agak curiga dengan pilihan jawaban yang D. Kemudian kita cek yang E, ini dia memotong dan posisinya juga di pinggir atau di pojok. Jadi yang salah adalah yang D. Karena bagian hitamnya dia memotong tetapi posisinya ada di tengah bukan di pojok seperti gambar-gambar yang lain. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sekarang kita sudah bisa mulai agak cepat. Kita cek jumlah bangunnya. Di sini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Oke, berarti sama semua. Bentuk bangunnya ada yang seperti kunci, bulat, dan segitiga. Ini juga sama, ini sama, ini sama, ini sama. Oke, berarti ke tahapan selanjutnya. Warna putih 2, kemudian satu hitam. Putih 2, satu hitam. Putih 2, satu hitam, sama-sama. Oke, selanjutnya arah. Nah, sepertinya agak berbeda adalah arah. Kita cek 2 gambar dulu. Untuk arah yang seperti kunci ini, bagian bulat hitamnya itu arah ke atas sama dengan bagian yang segitiga. Berarti ini polanya adalah dia sama. Ini juga dia sama. Kemudian ini juga sama. Nah, ini yang berbeda. Yang D arahnya berbeda. Untuk yang segitiga dia ke kiri, sedangkan yang bulat ini atau seperti lubang kunci ini dia ke sebelah kanan. Yang E dia juga sama. Masing-masing ke pojok kanan bawah. Jadi jawabannya adalah D. Oke, dengan mengetahui cara atau trik untuk mengerjakan soal ini, teman-teman akan bisa lebih mudah dan lebih terstruktur ketika mengerjakan soal ini. Memang di awal kita harus membutuhkan pembiasaan, tetapi jika kita sudah terbiasa, kita akan dengan mudah dan terstruktur dan tidak bingung lagi ketika mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Kita cek jumlah bangun terlebih dahulu seperti biasanya.
Di sini untuk yang A, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini ada 10. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juga ada 10. Oke, di sini kelihatan kan? Kemungkinan nanti pasti semuanya akan 10. Jika ada yang tidak 10, pasti itu jawabannya. Yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ternyata yang C 11 nih. Kita sudah mulai agak curiga ke pilihan jawaban yang C. Lanjut dulu ke yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yang D 10 juga. Yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang E juga 10. Berarti tanpa harus mengidentifikasi bentuk, warna, arah, dan pola perubahan, dan hanya menggunakan hitungan jumlah bangunan, kita sudah bisa menjawab soal nomor 3. Jawabannya adalah C. Sebelum lanjut ke soal nomor 4, 90% penonton video ini belum like dan subscribe. Jika teman-teman merasa mendapat manfaat dari video ini, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Oke, nomor 4. Masih di tipe soal ketidaksamaan, seperti biasa kita cek dulu jumlah bangunannya. Untuk yang A, 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 5. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di sini ada 7. C, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita kelihatan polanya. Yang 7 ada 2, yang 5 juga ada 2. Sedangkan yang 6 dia hanya satu. Kita bisa langsung memilih jawaban yang 6. Karena kita sudah melihat bahwa jumlah bangunan untuk soal nomor 6 ini berbeda sendiri. Jadi seperti soal sebelumnya, kita tidak perlu menentukan bentuk, warna, arah bangunan, dan pola perubahan masing-masing bangunan untuk menjawab soal nomor 4 ini. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Di sini kita ada 5 pilihan gambar. Nah, kita cek untuk di jumlah bangunan. Kita bisa melihat sepintas, di sini jumlah bangunannya pasti satu, karena masing-masing gambar dia memiliki satu bangunan. Berarti selanjutnya kita bisa mengidentifikasi bentuk bangun. Nah, bentuk bangunnya di sini ternyata berbeda-beda nih setiap gambar. Tetapi untuk di bagian bentuk bangun, kita bisa melakukan identifikasi secara lebih detail lagi. Misalnya, menghitung jumlah sudut, atau juga melihat potongan secara diagonal, atau juga kita bisa melihat jumlah sisi, dan seterusnya. Itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman teman-teman dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita coba identifikasi jumlah sudutnya terlebih dahulu. Yang A sudutnya 1, 2, 3, 4, ada 4 sudut. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sudut. Yang C 1, 2, 3, ada 3 sudut. Yang D tidak ada sudut karena bentuknya adalah elips, jadi sudutnya adalah 0. Oke, di sini ada sudutnya 4, 6, 3, 0. Pastinya jumlah sudut bukan merupakan indikator untuk melihat perbedaannya, karena di semua soal, setidaknya di 4 soal atau di jawaban yang awal, ini jumlah sudutnya berbeda. Dan biasanya jumlah sudut dan jumlah sisi nilainya akan saling berkaitan. Oke, cara yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi bentuk adalah kita melihat potongan atau diagonal yang kita bisa potong di gambar ini. Contohnya, misalnya A. Di sini kita bisa potong dari atas ke bawah, kemudian kita bisa potong lagi dari kiri ke kanan. Nanti dia akan bertemu ujung ke ujung. Misalnya ini, potongan dari atas ke bawah. Ini kan berarti sebelah sini akan pindah ke sebelah kanan. Ini juga pindah ke sebelah kanan. Teman-teman bayangkan misalnya teman-teman mempunyai kertas, kertas itu dipotong bagian tengahnya, kemudian bagian sini kan bisa kita lipat ke bagian kanan. Nah, itu kan dia tertutup sempurna. Oke, berarti ini bisa. Kemudian jika kita potong lagi seperti ini, dari atas ke bawah juga kita bisa lipatkan. Dan dia akan tertutup sempurna. Oke, berarti kita punya dua. Oke, berarti kita punya dua pola potongan untuk pilihan jawaban yang A. Yang B, apakah bisa dilakukan potongan sebanyak 2 kali juga? Dari atas ke bawah pasti bisa, karena sudut ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini. Itu bisa. Berarti atas ke bawah bisa. Kemudian dari kiri ke kanan, jika dipotong seperti ini, yang bagian atas bisa dilipat ke bawah, sebelah sini juga bisa dilipat ke bawah. Jadi dia tertutup sempurna. Jadi potongan 2 kali bisa kita lakukan. Yang C, misal kita potong dari atas ke bawah. Yang kiri itu bisa menutup ke sebelah kanan atau dilipat ke sebelah kanan. Tetapi jika kita potong seperti ini, yang atas tidak akan menutup sempurna bagian bawah. Karena bentuknya nanti akan seperti ini pasti. Ini, yang atasnya ini dia hanya menutup seperti ini. Bagian sini tidak akan tertutup oleh potongan yang bagian atas. Sedangkan kalau yang B tadi, jika kita gambarkan, dia akan bentuknya seperti ini. Dan akan saling menutup seperti ini. Jika potongan dari atas ke bawah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan dia akan saling menutup sempurna.
Sedangkan yang C tidak. Jadi yang C hanya bisa dilakukan satu kali potongan atau satu kali lipatan jika dia dalam bentuk kertas. Yang D misalnya, jika kita potong dari atas ke bawah, dia pasti bisa menutup sempurna karena bentuk dari kiri dan yang kanan ini sama. Kemudian jika kita potong dari kiri ke kanan, dia juga akan bisa melipat sempurna. Jadi di sini juga ada dua. Yang terakhir E, jika kita potong seperti ini, atas bisa langsung memotong ke bawah. Kemudian, jika dari atas ke bawah potongannya, bagian kiri bisa menutup sempurna bagian kanan. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 5 yaitu C. Karena dia hanya bisa dilakukan satu kali lipatan yang menutup sempurna. Selanjutnya, soal nomor 6. Silakan teman-teman kerjakan soal ini, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Pembahasannya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian menginginkan konten bermanfaat lainnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.